Luar biasa. Luar biasa. Yang semangat. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Masya Allah luar biasa semuanya. Allahu Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah yang pagi hari ini masih senantiasa memberikan limpahan kenikmatan ya kepada kita semua. Semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di acara ini, di acara virtual pagi hari ini. Ada yang tahu hari ini acara apa? Hari ini adalah acara Gebyar Muharram 1443 Hijriah yang dipersembahkan oleh Pengurus Salimah Kota Bontang. Baik, semuanya sudah siap mengikuti acara? Sudah. Baik, kita boleh menyapa teman-temannya dulu ya. Kita boleh menyapa teman-teman dulu. Ya, paling tidak kita berikan senyum terbaik. Semuanya boleh ikuti gerakan Bu Rohma ya. Semuanya boleh ikuti gerakan Bu Rohma. Coba cek tangan kanannya diangkat. Tangan kirinya diangkat. Semuanya boleh berdiri. Berdiri aja ya. Kita senam-senam kecil dulu sebelum mulai biar nggak ngantuk ya. Oke, semuanya berdiri. Bu Rohma juga berdiri. Oke, baik. Semuanya berdiri. Semuanya ikuti gerakan sambil sapa teman-temannya ya. 1, 2, 3. Tangan kanan ke depan. Tangan kanan mana? Tangan kiri ke depan. Tangan kirinya mana? 2 tangan ke depan. Lalu digoyang-goyang. Angkat jempol ke atas. Sapalah teman-teman. Mari tersenyum riang. Oke, coba diulangi gerakan yang sama ya. Bunda-bunda pengurus atau kakak-kakak boleh ikut ya, biar semuanya semangat ya. Ayo Kak Ipon. Baik, yang lainnya kita ikuti dengan gerakan yang sama ya. Coba, tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan. 2 tangan ke depan, lalu goyang-goyang. Angkat jempol ke atas, sapalah teman-teman. Mari tersenyum riang. Oke, terima kasih semuanya sudah tersenyum. Kepada teman-teman yang lain, sedekah paling mudah senyum ya. Karena senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Oke, semuanya boleh duduk sayang. Semuanya boleh duduk ya. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan yang ada di sini adalah Bu Rohma. Bu Rohma sebelumnya akan membacakan dulu ya susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua tilawah Quran, acara yang ketiga adalah mendengarkan Fadilah Bulan Muharram oleh Bu Rahmi. Acara yang keempat ada games. Siapa yang suka games? Acara berikutnya, semuanya suka games, asik. Acara berikutnya adalah mendengarkan cerita kegiatan inti kita ya, yang akan disampaikan oleh Bu Laila. Acara berikutnya adalah door prize. Ada door prize-nya loh. Siapa yang suka dapat door prize? Door prize-nya apa? Saya juga. Acara berikutnya, door prize-nya apa nanti ya? Diinfokan. Nanti ada kejutan. Itu artinya apa, Ustazah? Oh, Masya Allah, door prize itu artinya apa ya? Door prize itu artinya adalah ya hadiah. Hadiah, betul, hadiah ya. Kemudian setelah door prize, nanti kita akan tutup dengan doa. Dan terakhir adalah penutup. Oke, baik. Sudah siap memulai kegiatan pagi hari ini ya? Sudah. Baik. Baik. Bu Rohma masak gulai disantap dengan kuah. Sebelum acara kita mulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, teman-teman semua, untuk menambah keberkahan pagi hari ini, kita dengarkan bersama ya. Hari ini akan dibacakan tilawah Quran oleh Hilma. Kita panggil Kakak Hilma. Kakak Hilma. Kakak Hilma. Oh, Kakak Hilma. Mana? Masya Allah, Kakak Hilma yang cantik sudah muncul. Sudah siap Kakak Hilma? Ya? Insya Allah siap. Baik, kepada Kakak Hilma dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fil riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi'adihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan zalika ta'fifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun 'alim shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Kakak Hilma, Masya Allah. Mudah-mudahan Kakak Hilma dan kita semua yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, acara berikutnya teman-teman semua. Acara berikutnya kita panggil Ustazah Rahmi yuk. Ustazah Rahmi akan menyampaikan terkait keutamaan dari bulan Muharram. Kepada Ustazah Rahmi, apakah sudah siap? Ustazah Rahmi. Ya, Bu Rahma, saya sudah siap. Oh iya, baik. Alhamdulillah Ustazah Rahmi sudah siap. Kepada beliau, Ustazah Rahmi, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, alhamdulillah, pagi hari ini ya kita semua bisa berhadir di acara Muharram Ceria ya, bersama Salimah ya. Kalau tadi bersama Bu Rahma ya sebagai pembawa acaranya, sekarang Ananda bersama Bu Rahmi ya, sama-sama R. Di sini Bu Rahmi dapat amanah untuk berbagi sedikit ilmu dengan Ananda sekalian tentang keutamaan atau keistimewaan atau fadilah dari bulan Muharram ya. Nah, kalau Ananda lihat di kalender ya, bulan Muharram itu biasanya diperingati umat Islam itu sebagai tahun baru ya.
tahun baru namanya tahun baru Hijriyah. Ya. Jadi kalau kita lihat di kalender, semua pasti punya kalender ya di rumahnya, nempel atau ada yang di meja. Nah di situ kalau Ananda lihat di situ ada nggak cuma satu tuh tahun barunya ya. Nah, kalau tadi Bunda Hamil lihat itu ada 4 di situ tahun baru ternyata. Ya, ada tahun baru Masehi, ada tahun baru apa ya Imlek, ada tahun baru Saka, ada tahun baru Hijriyah. Ya. Jadi ternyata ada banyak ya tahun baru itu. Ya, ada tahun baru Masehi yang mungkin yang paling kita kenal ya, kita tahu selama ini tahun baru Masehi. Kapan itu tahun baru Masehi? Tahun baru Masehi 1 Januari ya, 1 Januari itu tahun baru Masehi. Kenapa dinamai tahun baru Masehi? Ya memang namanya tahun baru Masehi ya. Dinamai tahun baru Masehi karena itu katanya itu dikaitkan dengan Al-Masih ya, Nabi Isa. Ya, sejarahnya dulu. Jadi ada sejarahnya, orang bikin kalender itu ada sejarahnya. Jadi katanya itu Nabi Isa lahir bulan 25 Desember. Nah, ada acaranya itu kan sampai tahun baru itu. Jadi itu mereka peringati ya untuk Nabi Isa Al-Masih. Ya. Nah, jadi makanya umat Islam pun ternyata punya tahun baru ya, dinamakan tahun baru Hijriyah. Ya. Kenapa dinamakan tahun baru Hijriyah? Ya. Kenapa tidak dinamakan tahun baru Muhammad gitu? Tidak tahun baru Rasulullah atau tahun baru apa kayak itu namanya? Kenapa tidak seperti itu? Ya. Tapi ngomong-ngomong ya, itu kayaknya terlalu panjang deh pembahasannya. Ngomong-ngomong tentang tahun baru Hijriyah, ya. Kira-kira ya, ini pada hafal nggak ya nama bulan-bulan Hijriyah? Ya. Ada yang hafal nggak? Kalau ada yang hafal dikasih door prize. Tadi kan ada yang nanya door prize, apa tuh door prize? Jadi kalau ada yang hafal silakan. Nama-nama tahun Hijriyah. Nama-nama bulan ya. Siapa? Mana? Raise hand nggak? Gimana ini? Yang bisa silakan. Kipa, Ya, silakan. Haram. Betul. Ya. Safar. Jumadil awal, Jumadil akhir. Rabiul awal tadi apa? Ramadan. Syawal. Sesuai Ramadan. urutan. Sesuai urutan. Ayo, satu apa? Bunda Nabil dulu satu apa tadi? Nah, itu yang ada anak. Ulang, satu apa? Haram, 2. Safar. 3. Rabiul awal. 4. Akhir. 5. Awal. 5 di awal. 6. 6 tadi apa? Jumadil akhir. 7. Saya keluar sendiri. Syakban. 7-nya apa tadi yang 7? Yang ke-7 apa? Rojab. Ya, ke-8. Syakban. Ke-9. Ramadan. Ke-10. Ke-10 apa? Zulhijjah. Kok itu?
Ke-10 apa ke-10? Yang jawab tadi siapa? Syawal. Wow. Ke-11. Zulqa'dah. Ada ke-12. Zulhijjah. Tepuk tangan. Siapa yang jawab tadi dapat door prize? Ya. Yang benar jawabannya. Nah, jadi itu ya, ada harus hafal kita sebagai seorang muslim ya. Penting nggak sih hafal nama-nama bulan Hijriah? Penting nggak? Nggak penting. Nggak cuma penting, tapi penting banget ya. Jadi bukan cuma penting. Iya, nggak penting, tapi penting banget. Gitu. Jadi penting banget. Kenapa penting banget? Karena semua bulan-bulan dalam kalender Hijriah itu semua ada keistimewaannya. Jadi dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah itu masing-masingnya ada keistimewaannya. Nah, jadi ketika kita tahu, oh ya, ternyata sekarang bulan Muharram itu apa saja sih keistimewaannya? Rasulullah ya menganjurkan apa saja sih di bulan Muharram? Ya. Rasulullah biasanya melakukan apa saja di bulan Muharram. Nah, sehingga ketika kita tahu, oh ternyata kita berada di bulan Safar misalnya. Bulan Safar itu apa sih keistimewaannya? Ya, Rasulullah itu menganjurkan apa sih di bulan Safar sampai bulan Dzulhijjah. Itu semua ada keistimewaannya. Jadi sekali lagi untuk mengetahui nama-nama bulan Hijriah itu tidak cuma penting, tapi apa? Penting banget. Ya, penting banget. Iya, benar, penting banget gitu. Jadi sebagai seorang Muslim ya, yang cinta dengan Islam, yang bangga dengan keislamannya, kita harus hafal, tahu ya kita sekarang itu berada di bulan apa. Kalau bulan Masehi pasti semua hafal ya. Tapi bulan Muharram masih mungkin ada di antara kita. Maksudnya kalender Hijriah mungkin masih di antara kita yang masih belum hafal atau ketukar-tukar urutannya. Jadi dari sekarang harus dihafal. Ya. Nah, saat ini insya Allah ya pada kesempatan ini kita akan sedikit, waktunya udah habis mungkinnya. Udah habis ya Bu Roma ya. Katanya 5 menit. Jadi kita akan sedikit membahas tentang apa sih keistimewaan dari bulan Muharram. Ya. Paling tidak ya ada 3 ya. Ada 3 keistimewaan, ada 3 keutamaan bulan Muharram. Yang pertama, ya, bulan Muharram itu termasuk bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan yang dihormati. Jadi dihormati karena dia dihormati pada bulan Muharram itu kita dilarang untuk berperang, ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu, maupun pembunuhan itu dilarang. Berperang diantaranya ya. Di bulan Muharram itu dilarang, tidak boleh karena dia bulan haram ya. Yang kedua, bulan Muharram itu disebut juga dengan bulannya Allah ya, atau syahrullah ya. Kalau sesuatu itu ya dikaitkan dengan Allah itu pasti hebat, itu pasti mulia. Makanya katanya nama itu ya. Nama paling bagus itu siapa ya? Abdullah, itu nama yang paling bagus. Kenapa? Karena di Abdurrahman itu nama paling bagus karena dihubungkan dengan Allah. Begitu juga kalau bulan, ya, itu Suaranya tidak terdengar, Ustazah. Suaranya tidak kedengaran. Enggak kedengaran. Maaf, tadi kayaknya di-mute ya. Silakan dilanjut. Ya, sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Kedengarannya tadi sampai mana? Sampai nama terbaik. Nama terbaik. Ya, nama terbaik itu nama yang dihubungkan dengan Allah. Abdurrahman, Ar-Rahman kan nama Allah ya. Abdullah, Abdurrahman itu nama-nama yang terbaik ya. Begitu juga bulan ketika dihubungkan dengan nama Allah itu berarti bulan itu bulan yang bagus, yang terbaik
Bulan Muharram ini juga dinamakan Syahrullah, bulannya Allah. Sehingga kalau itu bulannya Allah, pasti istimewa. Pasti ketika kita melakukan kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi ketika bulan Muharram banyak-banyak sedekah, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bantu orang tua di rumah, itu pahalanya gede sekali, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Muharram ini adalah bulan yang istimewa, dia disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, keistimewaan dari bulan Muharram ini adalah di dalam bulan Muharram ada, ya, terdapat puasa yang disunnahkan spesial di bulan Muharram, yaitu puasa namanya pada tanggal 9 ya Muharram itu Tasyu'a, dan 10 Muharram itu namanya puasa Asyura, ya. Jadi pahalanya itu gede sekali, itu besar sekali, kata Rasulullah itu bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Jadi subhanallah ya. Semoga semua kemarin ya kita sudah lewat ini, semoga semua kemarin itu kita sudah melaksanakan itu karena besarnya fadilah keutamaan dari Muharram. Nah, paham ya? Nah, sekarang ada door prize lagi nih sebelum Bunda tutup ya, ada door prize. Siap-siap. Oke. Udah siap semua ya? Door prize ya, 2 door prize lagi sebelum ditutup. Yang pertanyaan yang kedua, tadi pertama sudah ya, yang kedua sebutkan 3 keistimewaan bulan Muharram. Masuk bulan Muharram dihormati. Siapa ini? Siapa? Dihormati, bulan Muharram dihormati. Dihormati. Baik, yang mau menjawab boleh angkat tangan, menyalakan mikrofonnya. Semuanya sekarang mikrofonnya dimatikan dulu, boleh? Semuanya mikrofonnya dimatikan dulu, nanti Ustazah Rahmi akan memberikan pertanyaan, baru angkat tangan, nyalakan mikrofon, 1 orang saja yang akan menjawab. Oke, jadi tidak berebut ya. Oke, semuanya dimatikan dulu semuanya. 1, 2, 3, set, mati. Mikrofon mati? Oke. Ustazah Rahmi silahkan pertanyaannya. Ya, silakan pertanyaannya sama seperti ya, siap-siap. Sebutkan 3 keistimewaan atau keutamaan bulan Muharram. Siapa tuh, Bu Roma? Siapa ya? Syakira ya? Benar. Oke, Kakak Syakira, silakan dijawab sayang. Dinyalakan mikrofonnya. Bulan suci. Bulan suci, apakah betul Ustazah Rahmi? Maaf ya, belum tepat. Belum tepat ternyata. Ada lagi yang mau mencoba? Syahrullah. Siapa ini? Bulan yang untuk menjawab? menghormati anak yatim. Siapa ini yang menjawab? Rizal, Bu. Oke, Kakak Rizal. Ya, Kak Rizal, dibuka mikrofonnya sayang. udah dibuka, Bu. Oke, baik. Silahkan dijawab. Apa keistimewaan dari bulan Muharram? Bulan menghormati anak yatim. Bulan menghormati anak yatim. Bagaimana Ustazah Rahmi? Ya, sepertinya masih kurang tepat jawabannya. Masih kurang tepat. Ayo dicoba lagi. Siapa yang mau menjawab? Asas. Siapa ini? Saya, Bu. Bulan istimewa. Ini siapa ya? Kakak Ika bisa dibantu. Siapa yang paling cepat? Prima, Bu. Angkat tangan, Ustazah. Oh ya. Muharram bulan dihormati. Sebentar. Rizal Bu lagi, Rahma Bu. tunjuk ya. Yang angkat tangan ya. Yang angkat tangan adalah Alifah dan Zahira. Silahkan menjawab Kakak Alifah dan Zahira. Bulan yang mulia
Bulan yang mulia. Diulangi Kakak Zahira. Pertama. Bulan yang mulia, bulan yang Allah. Bulan yang mulia, bulannya Allah. Bagaimana Ustazah Rahmi? Syahrullah jawabannya. Ya, Syahrullah masuk salah satunya ya. Ya. Salah satunya Istimewaan Bulan istimewa. Ya, itu juga satu ya. Kita kasih aja ya. Oke, kita kasih. Berarti Pertanyaan terakhir. door prize kedua untuk Kakak Zahira. Askar Rafi Pratama. Ya, baik. Door prize kedua untuk Kakak Zahira ya. Kita lanjut ke door prize ketiga. Pertanyaannya silahkan Ustazah Rahmi. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan ada 3 bulan Muharram. Tadi sudah dijawab yang satu, Syahrullah. Nah, 2 lagi tuh perlu dijawab. Kalau ada yang bisa menjawab, bantu 1 aja di antara yang 3 itu selain Syahrullah. Askar Rafi Pratama. Oke, Kakak Askar Rafi Pratama, silakan. Kakak Askar Rafi Pratama. Kakak Askar Rafi Pratama. Tenang ya teman-teman, kita masih ada beberapa door prize di belakang ya. Jadi sekarang tidak boleh berebut dulu. Baik Kakak Rafi Pratama, silahkan. Pertanyaannya masih sama ya, sebutkan keutamaan dari bulan Muharram selain bulannya Allah. Bulan istimewa. Prima, Bu. Bulan yang istimewa. Kakak Prima. Bulan yang istimewa, Bu. Yang lainnya boleh matikan mikrofon dulu ya. Yang menjawab Kakak Prima. Kakak Prima, silahkan. Kakak Prima. Atas Mbak tadi jawab. Atas su'a dan bulan haram. Ya, benar ya, bulan haram. Jawabannya benar. Ya, betul. Bulan haram ya. Ya. Berarti sudah ada 3 door prize ya. Bu Rahma ya. Sudah ada yang dapat 3. Enggak nak bacain. Tadi ini saya ulang lagi ya, keistimewaan bulan Muharram itu ada 3. Pertama disebut bulan haram, atau bulan yang dihormati. Yang kedua disebut bulan Allah atau Syahrullah ya, berarti dia bulan yang sangat istimewa. Dan yang ketiga bulan Muharram itu di situ ada dianjurkan puasa sunnah ya, yaitu puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Jadi 3, ingat ya, itu keistimewaan dari bulan Muharram ya. Semoga sekali lagi ya bisa kita hafalkan nama-nama bulan dan kita bisa mengetahui keistimewaan dari bulan-bulan Hijriyah. Nah, dari Ustazah ya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih yuk untuk Ustazah Rahmi yang sudah menyampaikan Terima keutamaan kasih bulan Muharram pada pagi Ustazah. hari ini. Terima kasih Ustaz Rami. Terima kasih Ustazah Rahmi. Iya. Terima kasih Ustazah Rahmi. Baik. Kita lanjutkan ya, teman-teman yang hebat. Acara selanjutnya adalah games. Kita akan main games dengan Mentimeter. Mbak Iva, Kakak Iva sudah siap? Siap. Apakah sudah siap? Teman-teman mengikuti instruksi dari Kakak Iva ya. Ya,
cara main gamesnya. Kakak Ipa sudah kirim linknya di chat ya. Bisa dilihat di chat ya. Itu nanti Aku belum lihat Ustazah. Nah, sudah Ustazah. sudah dilihat ya di kolom chat ya. Yang warna biru, tulisan warna biru ini nanti diklik. Baru nanti setelah itu klik join quiz. Terus tulis namanya. Lalu nanti akan ada soal dijawab. Waktunya 20 detik ya. Nanti insya Allah ada 5. Gimana? Kodenya? Apa kodenya Ustazah? Ya, 27 orang yang masuk. Ya, Apa tadi kodenya Ustazah? 51025044. 025044. Siap? Siap semuanya? Siap. Ya, tunggu dulu, masih 30 orang. Baru 30 orang yang masuk. Mana ini? Oke, 30 orang yang masuk. Ustazah, Ya, saya jadinya keluar lagi. masuk. Masuk semuanya. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Ada di sini. Ustazah coba lagi. Nama bulan sebelum Ramadan. Nama bulan sebelum Ramadan apa? Nggak bisa, Ustazah nggak bisa masuk. 3, 2, 1. Jawabannya adalah 16. Banyak yang benar. Yang benar. Oh, banyak yang benar. Yang paling cepat benar. Ustazah. Oke, lanjut ya, siap ya. Pertanyaan selanjutnya. Ustazah, saya ini baru masuk Ustazah tapi nggak bisa. Oke, nanti ya, nanti ada game selanjutnya. Kita yang ya. Wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Aisyah. Fatimah, Khadijah. Khadijah, jawabannya apa? Aisyah, Khadijah. Aisyah, Kak. Oke, banyak yang benar. Lihat siapa aja yang benar. Wafat Nabi Muhammad diatur oleh apa nama pamannya?
Banyak yang benar. Kita lihat siapa yang benar. Ini dia yang jawabannya. Kelima yang terakhir. Nama ibu susu Nabi Muhammad adalah nama ibu susunya ya. Ih, banyak yang benar. Siapa yang benar? Yeay, seru sekali ya main Mentimeter ya, teman-teman. Dan kita sudah dapat pemenangnya. Pemenang juara pertama tadi permainannya tim Kakak Ifa. Yang nggak bisa masuk nanti game selanjutnya ya, masih ada kok, tenang aja. Oke? Masih ada game selanjutnya ya. Jadi tenang teman-teman semua. Ya, kita tadi sudah dapat pemenang ya untuk games yang dipandu oleh Kakak Ifa. Pemenang pertama adalah atas nama Prima. Pemenang keduanya Nafisah. Pemenang ketiganya Hafizoh Akila. Begitu Kakak Ifa, betul ya? Betul. Betul. Baik, teman-teman yang sudah memenangkan games bersama Ustadzah Rahmi maupun bersama Kakak Ifa, nanti tidak boleh ikut games yang setelah Bu Laila ya. Jadi pemenangnya nggak ada yang double-double. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Sebelumnya Bu Rahma infokan dulu, biar nanti nggak ikut games lagi yang sudah jadi pemenang di games pertama tadi atas nama 1 Kakak Prima, yang kedua Kakak Zahira, yang ketiga Kakak Askar. Itu untuk pertanyaan, untuk games di pertanyaannya Ustadzah Rahmi. Yang pemenang untuk games Mentimeter bersama Kakak Ifa, itu ada Prima, Nafisah, dan Hafizoh Akila. Jadi untuk ke-6 kakak-kakak yang sudah disebutkan tadi, mohon maaf nanti tidak boleh mengikuti games berikutnya ya. Biar hadiahnya, door prize-nya bisa dibagi-bagi kepada teman-teman yang lain. Oke. Baik teman-teman semua. Tadi sudah games. Sekarang kita lanjutkan ke acara inti kita. Acara inti pada kegiatan kita pagi hari ini, acara Gebyar Muharram 1443 Hijriah kali ini adalah mendengarkan cerita penuh hikmah dari Ustadzah Lailatul Fajriyah, SPD AUD. Kepada Ustadzah Laila, apakah sudah siap? Kita panggil bersama yuk, teman-teman Ustadzah Laila. Sudah siap ya kepada Ustadzah Laila? Dipersilahkan. Insya Allah, Bu Rahma. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat sekali hari ini ya.
tadi sudah ikut games, sudah dengar Fadilah Ramadan, Fadilah Muharram dari Ustazah Rahmi. Nah, sekarang kita juga akan mencoba nih memetik sebuah hikmah. Apa itu hikmah, Bu Laila? Hikmah itu adalah kebaikan atau manfaat yang bisa kita ambil dari sebuah kisah. Nah, teman-teman, sekarang Bu Laila mau tanya nih. Di sini siapa yang masih jadi adik TK? Coba yang masih adik TK angkat tangannya. Bu Laila mau lihat berapa banyak ya adik TK di sini. Oh, tuh TK, Masya Allah. Semangat ya, Dek. Iya, Dek Kaila semangat, alhamdulillah. Yang udah jadi kakak SD ada? Oh, Masya Allah, banyak juga yang jadi kakak SD. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah jadi kakak SD, sudah besar, alhamdulillah. Kalau yang kakak SMP ada? Saya, Bu. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah, Mas. Sudah besar-besar semua. Nah, gimana nih? Teman-teman sudah siap belum mendengarkan cerita dari Bu Laila? Sudah. Ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman. Untuk hari ini kita sekarang berada di bulan Muharram. Ya, di bulan Muharram, tepatnya tanggal berapa ya? Tanggal berapa Muharram ya? Kemarin kita sudah puasa Asyura, At-Tasu'a dan Asyura tanggal 9, 10. Kemudian kemarin Kedengaran suaranya, Bu. Tanggal 21. Tanggal 21 Agustus. Tanggal 21. Asyifa, Bu. Tanggal 21 Agustus Asyifa, Bu. 5 Muharram, Bu. 5 Muharram. Mic-nya. 5 Muharram. 5 Muharram. Asyifa. Muharram. 5 Muharram. Bu, mati, Bu. Asyifa Bu yang ngejawab. Mic-nya diaktifkan. Mic-nya. Ya. baik, alhamdulillah. Hari ini tanggal 12 Muharram. Tanggal 21 Agustus itu bulan di penanggalan Masehi. Ya, kalau hari ini, kalau kita mau menghitung di tahun Hijriahnya, di penanggalan Hijriahnya, itu hari ini adalah tanggal 12 Muharram. Ya, tanggal 12 Muharram. Nah, teman-teman, tadi Bu Rahmi juga sudah menjelaskan tentang nama-nama bulan Muharram. Siapa yang sudah hafal? Kita nyanyi dulu ya. Nyanyi bulan Muharram yang pernah dengar lagu Ipin Upin ya. Upin Ipin insya Allah hafal ya. Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Masya Allah, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Muharram Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Barakallah. Oke, aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini teman-teman sebenarnya sudah mulai hafal dan dari sekarang kita coba ya teman-teman mengingat-ingat bulan-bulan Hijriah karena kita umat Islam jadi harus tahu bulan-bulan Hijriah. Nah, teman-teman tahu nggak sejarahnya? Bulan Hijriah itu dulu kenapa sih kok ada bulan Hijriah? Nah, ceritanya itu begini teman-teman. Jadi dulu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kekhalifahan siapa? Umar
bin Khattab ya adalah salah satu khulafaur rasyidin yang kedua. Jadi setelah Rasulullah wafat, dipilihlah seorang khalifah. Yang pertama Abu Bakar. Abu Bakar wafat, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, pas di zaman Umar bin Khattab ini, Umar bin Khattab dulu menerima surat dari sahabatnya, salah satu gubernur di wilayah kekuasaan Islam. Tapi Umar bingung, ini surat kapan ya datangnya, kapan ditulisnya. Nah, akhirnya para sahabat Rasulullah ya berdiskusi, gimana ya caranya kita memberikan tanggal. Akhirnya ada satu sahabat Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib mengusulkan bagaimana kalau untuk menghitung kalender atau tanggal, kita berpatokan pada peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan pendapat itu pun disetujui oleh para sahabat. Nah, jadilah ditetapkanlah bulan tahun hijrah itu ya bertepatan setelah 17 tahun wafatnya Rasulullah atau bertepatan pada tahun 638 Masehi. Nah, itu sejarahnya. Nah, jadi nah sekarang teman-teman tahu nggak sih hijrah itu apa? Nah, jadi Ali bin Abi Thalib memberi usulan kalender hijriah berpatokan pada peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ini bukan tanpa maksud. Ini untuk mengingatkan kembali atas perjuangan Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Yathrib atau Madinah. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Nah, sekarang Bu Lela mau ulang lagi nih ceritanya. Semoga teman-teman bisa menyimaknya dan teman-teman bisa menghayati hikmah daripada cerita di sini. Jadi begini ceritanya ya, teman-teman. Dulu ya, ketika kafir Quraisy melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke kota yang lebih aman. Ke kota yang lebih aman di mana orang-orang muslim tidak dizalimi, ya. Jadi saat itu diperintahkanlah umat Islam untuk hijrah ke Madinah. Jadi sahabat Rasulullah ya sudah ke Madinah duluan, ya. Semua umat Islam sudah ke Madinah. Beberapa ada sedikit yang tertinggal di Mekah. Nah, setelah memastikan semua sahabatnya, semua umat Islam di Madinah, nah terakhir Rasulullah, teman-teman. Tinggal Rasulullah nih yang ada di Mekah, di rumah Rasulullah. Nah, orang kafir Quraisy mengambil kesempatan. Ya, Muhammad saat ini sudah tidak punya sahabat yang ada di sini. Tidak ada yang bisa melindungi Muhammad, kata Abu Jahal. Ya, bagaimana kalau kita bunuh saja dia? Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti malam kita akan mengepung rumah Muhammad, kata Abu Jahal. Dipilihlah pemuda-pemuda kuat dari beragam suku, ya, masing-masing dengan tombaknya. Lalu di tengah malam yang gelap, mereka menuju rumah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, bertepatan dengan itu, Rasulullah memang sudah berencana hijrah ke Madinah, teman-teman. Nah, lalu Rasulullah bertanya kepada Ali. Ali ini keponakan Rasulullah, teman-teman. Wahai Ali, aku akan hijrah ke Madinah. Maukah kau menggantikan tidurku? Jadi Ali tidur di tempatnya Nabi Muhammad. Nah, malam semakin larut. Hening tanpa suara. Saat itu
dengan izin Allah ya, Allah menidurkan semua pasukan Abu Jahal yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Dibuatnya mereka tidur. Dibuatnya mereka tak sadar dengan suara-suara yang ada. Kemudian Rasulullah pun keluar. Keluar menjumpai Abu Bakar yang sudah menunggu. Kemudian teman-teman, matahari pun terbit. Matahari terbit dan mereka bangun. Abu Jahal bangun. Kagetnya Abu Jahal, teman-teman. Hah, sudah pagi. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Langsung Nabi Muhammad Abu Jahal terperanjat, lalu ia mengintip jendela rumah Nabi. Dilihatnya teman-teman. Dilihatnya dari balik jendela, oh Muhammad masih tidur. Muhammad masih tidur. Lalu dia bangunkan semua pasukannya. Bangun. Ayo kita masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad. Rumah Muhammad. Dia sedang tidur. Seperti itu. Teman-teman tahu yang tidur itu siapa sebenarnya? Ali. Masya Allah. Oke, kita tutup lagi mic-nya ya. Oke. Setelah itu, ketika itu mereka menggerbek rumah Nabi Muhammad, tapi alhamdulillah teman-teman, mereka tidak langsung menusukkan tombaknya ke orang yang tidur itu. Mereka membukanya, ternyata jeng-jeng. Hah, kaget Abu Jahal. Ternyata Ali, kenapa kau tidur di sini? Di mana Muhammad? Kata Abu Jahal. Di mana Muhammad? Dia telah pergi, kata Ali. Kemana? Aku tak tahu. Langsung dengan segera Abu Jahal kembali ke tempat perkumpulan orang kafir Quraisy. Lalu dia menyuruh kepada kaumnya, sesungguhnya Muhammad telah pergi. Barang siapa yang bisa membawa Nabi Muhammad hidup atau mati, ia akan mendapatkan 100 ekor unta. Masya Allah. Satu unta tuh harganya berapa ya Bu Rohmah? Kalau yang jelas nanti jadinya miliaran kayaknya. Ya Bu Rohmah ya? Mahal Satu sekali. unta Kalau itu sapi kalau aja unta kemarin yang udah disembelih 21 juta. 35 juta ya Bu Laila ya. Wow. Kalau unta merah 200-an juta. Wah, unta merah 200-an juta satu. Saya baru tahu ada unta yang warnanya merah. Iya, unta warna merah masuk unta yang bagus, yang prima, yang super. Bukan warnanya merah ya. Darahnya tapi Aku merah. kayaknya Allah nggak- a'lam aku tuh bishawab. nggak pernah Oke, kita kembali ya ke cerita ya. Bisa tolong tutup mic-nya dulu? Oke, good. Thank you. Oke, Kalau jadi unta hitam teman-teman, berapa satu? unta hitam berapa satu? Waduh, kita harus ke bursa unta dulu kayaknya nanti ya. Baik, kita lanjut ke cerita. Bisa dilanjutkan? Bisa ya? Oke. Oke, sip. Terima kasih. Baik, jadi semua orang kafir Quraisy berkumpul, teman-teman berkumpul. Wow, 100 ekor unta. Aku akan menjadi orang yang kaya raya. Lalu banyak orang-orang mengejar Nabi Muhammad, teman-teman. Mengejar Nabi Muhammad dengan kudanya. Dengan kudanya. Sedangkan Rasulullah memakai unta, teman-teman. Duluan mana ya kuda sama unta kalau lari? Kalau Mbak? Unta. Menang kuda. Iya, menang. Cepat mana unta sama kuda? Kuda. Oke. Tapi dengan izin Allah, teman-teman, akhirnya di sepanjang jalan, ya, sebelum melakukan perjalanan lebih jauh, Nabi Muhammad bertemu dengan Abu Bakar. Di sana, Abu Bakar juga telah menyuruh putrinya bernama Asma. Putrinya siapa namanya? Asma. Yang menyiapkan bekal untuk perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar hijrah. Nah, Asma ini juga berperan penting teman-teman dalam hijrahnya Rasulullah. Setelah diberi bekal, lalu berangkatlah Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW.
Nah, ternyata teman-teman, Rasulullah tahu bahwa kafir Quraisy akan mengejarnya dan dia akan membunuh Nabi Muhammad. Nah, akhirnya teman-teman, di perjalanan Rasulullah menemukan satu gua namanya Gua Sur. Gua apa? Gua Sur. Iya, betul. Sur itu guanya kecil sekali. Guanya kecil sekali. Abu Bakar pun masuk, teman-teman. Abu Bakar masuk, memastikan di dalam gua tidak ada binatang buas. Ya, Abu Bakar masuk, kemudian Nabi Muhammad masuk. Abu Bakar ketakutan, teman. Ya Allah, ya Rasulullah, aku takut ya Rasulullah. Wahai Abu Bakar, tenanglah. Innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, tenanglah. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jangan takut dan jangan sedih. Lalu setelah ditenangkan oleh Rasulullah, Abu Bakar pun setia menemani Rasulullah. Ternyata teman-teman, deru suara kuda itu terdengar. Semakin dekat, kuda itu mendekati gua, teman-teman. Dari dalam gua, Abu Bakar dan Rasulullah melihat bahwa pasukan Abu Jahal sudah sampai di depan gua. Lalu mereka berdoa, minta perlindungan Allah. Dengan segera Allah mengirimkan bala bantuannya. Dikirimlah seekor laba-laba. Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang di depan gua. Dibuat sarang, tahu kan teman-teman sarang laba-laba? Kemudian Allah juga mengirimkan 2 burung merpati yang sedang mengerami telurnya. Nah, teman-teman, akhirnya teman-teman, di saat Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua dengan harap-harap cemas, deg-degan, takut ya. Tapi walaupun takut, Rasul tetap menyerahkan semua kepada Allah. Menyerahkan semua kepada Allah, lalu masuklah salah satu dari mereka, dari orang kafir Quraisy ke gua. Tapi nggak jadi teman-teman. Ketika ia mau masuk, dilihatnya, ini ada sarang laba-laba. Tidak mungkin Muhammad di dalam. Kalau Muhammad di dalam, pastilah sarang ini sudah rusak. Dan ada burung merpati. Kalau Muhammad di dalam, masuk ke dalam, pasti merpati terganggu dan dia akan terbang. Tidak ada Muhammad di dalam. Lalu salah satu pasukan itu berseru kepada kawan-kawan, Muhammad tidak di sini. Kita cari di tempat lain. Wow. Subhanallah. Mereka mengira Rasulullah tidak ada. Karena apa tadi? Karena ia mengira sarang laba-laba itu. Jadi teman-teman, sarang laba-laba itu terbentuk ketika sebuah rumah atau tempat itu tidak disentuh lama sekali. Jadi kesimpulan mereka, wah ini udah lama nggak dimasukin nih. Gitu ya. Akhirnya mereka pergi teman-teman. Mereka pergi meninggalkan gua tersebut. Lalu tertangkap nggak Abu Bakar dan Rasulullah teman-teman? Enggak. Siapa yang melindungi? Allah. Iya, jadi teman-teman jangan takut kalau sedang ada masalah. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih. Kita punya Allah yang Maha Kuasa menolong kita. Ya. Nah, teman-teman, dari cerita tadi kita bisa ambil pelajaran. Ya. Sekarang makna hijrah, teman-teman. Hijrah itu apa sih? Hijrah itu artinya berpindah, teman-teman. Artinya apa? Berpindah. Iya, kalau zaman Rasulullah, hijrah itu pindah dari Mekah ke Madinah. Iya.
Tapi hijrah tempat itu sudah tidak ada lagi sekarang. Jadi makna hijrah saat ini perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa juga perpindahan atau berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dari satu keadaan yang kurang baik ke tempat atau keadaan yang lebih baik. Misalnya, teman-teman dulunya jarang sholat atau sholatnya bolong-bolong. Ya, sholatnya bolong-bolong. Nah, sekarang di momen Muharram ini, di momen hijrah tahun hijrah ini, kita mau coba memperbaiki diri. Kita pindah yuk. Kita pindah dari mana? Dari yang tadinya jarang sholat, jadi rajin sholat. Iya, dari keadaan yang tadinya tidak diridhai Allah ke keadaan atau perbuatan yang diridhai oleh Allah. Nah, seperti itu. Nah, tadi Ustazah Rahmi juga sudah teman-teman membahas tentang fadilah atau keutamaan atau keistimewaan bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah salah satu bulannya Allah. Namanya bulan haram. Bulan haram bukan berarti bulan haram ya. Artinya bulan haram itu adalah bulan suci. Bulan apa? Bulan suci. Artinya bulan yang disucikan dari perkara-perkara yang tidak Allah ridhai. Artinya bulan yang tidak boleh melakukan hal-hal yang Allah tidak ridhai. Dan keistimewaannya dibanding bulan, kan ada banyak tuh, ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya. Terus apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, ada bulan yang istimewa yang disebut bulan haram, salah satunya bulan Muharram. Dan keistimewaan bulan haram adalah kalau kita berbuat baik, satu kebaikan dibalas banyak kebaikan. Itu kalau di bulan haram. Kan kalau biasanya kalau kita berbuat baik, pahala dapat satu kebaikan, dapat satu pahala. Nah, di bulan haram dan salah satu bulan Muharram ini Allah lagi ngasih bonus gede-gedean. Ya. Kayak kasih diskon besar-besaran. Satu kebaikan bisa jadi pahala 2 kebaikan, bisa jadi 3 kebaikan, bisa jadi 4 dan berbilang, tidak terhingga. Tapi teman-teman hati-hati. Kenapa ayo harus hati-hati? Di bulan haram, kalau tadi satu kebaikan dapat lebih dari satu pahala, dilipat gandakan, ternyata di bulan haram itu satu dosa juga dilipat gandakan dosanya. Waduh, jangan sampai kita panen dosa di bulan haram ya. Ya, jadi sebaiknya kita selama bulan haram ini, yuk kita berbuat baik, dosanya ditinggalin. Yang tadinya sukanya bentak-bentak mama misalnya ya, bentak-bentak mama mau makan. Misalnya, tapi nggak ada di sini. Insya Allah semua anak solihah, solih semua ya. Misalnya, atau mungkin suka jahilin adik misalnya, atau mungkin hal-hal yang tidak baik lainnya ya. Nah, sekarang jangan dilakukan lagi. Kita harus berubah. Kita harus apa? Berubah. Iya. Jadi di momen Muharram ini teman-teman adalah waktu yang tepat untuk kita memperbaiki diri ya. Bagaimana caranya Bu Laila? Nah, kita coba pindah yuk kemana? Ke keadaan yang lebih baik. Yang tadi nggak pernah bantu bundanya cuci piring misalnya ya. Yang nggak pernah bantu bunda cuci piring, sekarang yuk bantu bunda cuci piring yang bisa ya. Atau menyapu, yuk nyapu. Yang tadinya jarang mendoakan ayah bundanya, sekarang kita mulai doakan. Oh sering, alhamdulillah, ditambah lagi. Nah sekarang Bu Laila tanya teman-teman, di sini siapa yang masih ada ayah bundanya? Saya. Alhamdulillah, semua punya ayah bunda? Ya. Semua masih hidup ayah bundanya? Masih.
Alhamdulillah. Iya, teman-teman tahu nggak? Di luar sana ada loh teman-teman kita yang sudah nggak punya ayah, nggak punya ibu. Mereka sudah menghadap Allah, meninggal dunia. Mereka tidak punya siapa-siapa yang tempat mereka mengadu. Nah, di bulan Muharram ini ya juga menjadi kesempatan kita untuk berbuat baik kepada teman-teman kita yang yatim atau piatu. Ya, anak-anak yatim, anak-anak yang sudah nggak punya ayah, anak-anak piatu, mereka perlu kita untuk menyayang mereka. Nah, di bulan Muharram ini, yuk kita sedekah. Ya, jadi selain berbuat baik kepada ayah ibu, di bulan haram ini kita juga bisa bersedekah. Ya, Bu, aku nggak punya uang. Bu, aku nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa, senyum aja. Senyum aja juga sedekah, tadi kata Bu Rahma gitu ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya, senyummu kepada saudaramu ada sedekah. Jadi ketika ada anak yang tidak mampu, ada anak yang sudah tidak punya ayah ibu, kita harus berbaik hati, memberikan wajah yang terbaik kita. Jangan sampai ada yang membuli atau jangan sampai ada yang menghina ya saudara-saudara kita yang yatim ataupun piatu. Terus apalagi Bu yang bisa kita lakukan di bulan haram ini? Banyak. Tadi kan udah berbuat baik pada ayah ibu. Kemudian bersedekah. Sedekah tuh banyak bentuknya karena kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Teman-teman menyingkirkan ada duri di jalan, sedekah. Teman-teman buang sampah di tempatnya, sedekah. Teman-teman berbuat baik sama tanaman juga sedekah. Disiram tanamannya, dikasih makan tanamannya, itu juga sedekah. Karena kita adalah khalifah, teman-teman. Kita harus bisa menjadi pemakmur bumi. Semua yang ada di bumi harus kita sayangi. Sebagaimana hadis Rasulullah, teman-teman. Irham man fil ardi, yarhamka man fis samai. Barang siapa, sayangilah apa yang ada di bumi. Yang di bumi ada apa saja? Ada air, ada tanah, ada apa lagi? Ada pohon. Ada pohon, ada batu, ada hewan, ada manusia. Nah, kalau kita sayang semua, apa? Rumah. Ada apa? Oh, rumah, iya. Ada rumah juga. Nah, kalau kita sayang semua sama yang ada di bumi, insya Allah kita akan disayang sama yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Masya Allah. Ya Allah ya. Jadi Allah dan para malaikatnya akan selalu memberikan, malaikat akan selalu mengaminkan kebaikan yang kita lakukan. Ya, kita mendoakan orang juga kebaikan, teman-teman. Kalau kita nggak bisa membantu orang, kita bisa mendoakannya. Ketika kita berdoa buat teman kita, buat saudara kita, buat orang tua kita, doa yang baik itu malaikat mengaminkan dengan kata wa anta kadzalik. Wa anta kadzalik. Dan untukmu seperti apa yang kau minta. Wah, jadi kalau kita mendoakan kejelekan buat orang, ke kita lagi dong. Iya. Kok kita doain yang nggak bagus, misalnya semoga motor dia kempes, misalnya ya. Terus malaikat bilang, wa anta kadzalik. Ya, motormu juga kempes. Gitu. Jadi sebaiknya yang baik-baik aja ya kalau doa ya. Oke, Masya Allah. Jam berapa ini ya? Sudah ya? Masih bersemangat? Jadi teman-teman, kembali ke peristiwa hijrah Rasulullah tadi. Hijrah Rasulullah itu tidak dengan senang-senang. Hijrah Rasulullah itu penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Rasulullah itu hijrah meninggalkan kota yang sangat dicintainya.
kota yang sangat Rasulullah cintai, Mekah. Ya, Rasulullah masa kecil Rasulullah di situ, tapi Rasulullah meninggalkan kota itu. Untuk apa? Untuk Allah. Dan teman-teman tahu, ketika Rasulullah sudah sampai di Madinah, Ali tinggal sendiri. Lalu Ali menyusul teman-teman. Dan Ali pun tidak menggunakan kendaraan, teman-teman. Betapa perjuangan Ali juga berat. Jalan kaki dari Mekah ke Madinah, teman-teman. Berapa lama itu ya? Bu Lela waktu ke sana itu naik bis aja dari Mekah ke Madinah itu berangkatnya siang, subuh baru sampai Madinah. Masya Allah. Ali jalan kaki, teman-teman. Sampai di Madinah kaki Ali berdarah-darah. Karena teman-teman tahu nggak, di Mekah Madinah itu tanahnya nggak seperti di sini. Ya, tidak tanah lembut seperti kita. Sekarang masih mending mungkin ada aspal ya. Dulu tidak ada, dulu batu-batu. Semua Mekah Madinah itu hanya batu saja, pegunungan batu. Ya. Jadi terlukalah kaki Ali. Perjuangannya berat ya. Disitulah Ali ya mengusulkan kenapa tahun hijrah itu mengambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena perjuangannya berat. Apa hikmah yang bisa kita ambil, teman-teman? Ya, hikmah yang bisa kita ambil adalah untuk berbuat baik memang perlu berjuang. Untuk berbuat baik harus bersungguh-sungguh. Iya, teman-teman mau menyenangkan ayah ibunya. Teman-teman pengen kasih hadiah mahkota di surga nanti untuk ayah ibunya. Syaratnya harus apa? Syaratnya harus hafal Al-Quran. Berbuat baik. Iya, berbuat baik. Hafalkan Berbuat baik Al-Quran kepada orang tua. Betul. Susah nggak teman-teman berbuat baik sama orang tua? Enggak. Ada juga yang gampang-gampang susah nih ya. Ada yang gampang, ada yang susah. Mungkin yang susah kalau teman-teman lagi main game atau lagi nonton asyik-asyik, terus tiba-tiba orang tuanya panggil. Disuruh. Dek, tolong tutup pintunya. Ai, mama, nanti. Atau mama, nantilah. Suruh kakak aja. Wah, itu teman-teman harus berjuang melawan egonya teman-teman. Enggak boleh. Wala taqullahuma uffin. Enggak boleh kita ngomong Iya. Tuh enggak boleh sama orang tua. Jadi kalau disuruh orang tua harus iya ibu, iya ayah atau umi abi ya. Oke, Masya Allah. Teman-teman ada yang mau tanya atau mau ditanya nih sama Bu Laila? Mau ditanya aja ya. Baik, itulah tadi kisah tentang hijrah Rasulullah ke Madinah. Semoga kita bisa memetik hikmahnya. Kenapa? Kenapa sayang? Kenapa? Kenapa Alinya nggak pakai unta aja? Iya, kenapa ya Alinya nggak pakai unta aja? Ali nggak pakai unta bukan karena Ali tidak punya unta. Dan memang Ali tidak punya unta. Saat itu pas tiba di Madinah, teman-teman, Ali bertemu Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata kepadanya, kenapa kau tak pakai unta? Kalau kau mau, aku ada unta. Tidak, aku ingin menikmati. Ingin menikmati perjalanan hijrah ini. Dia ingin menikmati perjalanan menuju Allahnya ini. Karena Ali tahu pengorbanan Rasulullah. Pengorbanan Rasulullah selama berhijrah, selama berdakwah, penuh dengan onak dan duri, penuh dengan halal dan rintang. Jadi Ali juga ingin merasakan nikmatnya. Ali sangat cinta, Mas Aril Ajrit ya tadi ya, Mas Arif ya. Ali sangat cinta kepada Allah, kepada Rasulullah ya, sehingga Ali
sangat ingin itu darah yang berkucur dari kakinya itu, setiap keringat yang keluar dari badannya itu, setiap panas yang ia rasakan itu, Ali ingin dijadikan pahala hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi Allahu a'lam bisawab kenapa nggak pakai unta, tapi yang jelas secara esensi, secara makna itu yang pernah Bu Lela baca ya. Jadi seperti itu. Kalau nggak punya unta kayak dan Ali kalau setahu Bu Lela saat itu memang tidak punya unta karena setelah pengasingan ya pengasingan kaum Bani Hashim ya. Ayahnya Ali, Abu Thalib meninggal dunia. Dan saat itu Abu Thalib juga dalam keadaan miskin. Karena semua hartanya sudah dikeluarkan untuk dakwah Rasulullah, termasuk saat pengasingan. Gitu ya Mbak Mas Aris ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga Mas Aris bisa baca-baca lagi sejarahnya. Semoga nggak puas dengan jawaban Bu Laila, sehingga Mas Aris bisa lagi cari literatur atau sumber-sumber bacaan sirah lainnya ya sayang ya. Makasih Mas Aris pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi? Sudah. Oke, kalau sudah bolehlah cukupkan ya. Karena sudah mau jam 11. Ustazah, bagaimana kalau kita pengen menjadi kayak Nabi? Pengen jadi kayak sifatnya, oh sangat bisa teman-teman. Jadi memang Nabi Muhammad diutus kepada kita dalam bentuk manusia, ya, tidak dalam bentuk malaikat. Kenapa? Agar kita bisa menirunya. Nah, jadi cara yang pertama untuk bisa seperti Nabi sifatnya, kita harus baca dulu tuh sejarahnya. Ya, gimana akhlak Rasulullah? Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah berakhlak kepada lawan maupun kawan, ya, semua. Dan kita menirunya. Bisa seperti Nabi yang baik, ya, yang nggak punya rasa iri hati, bisa. Yang pertama kita satu mendekatkan diri kepada Allah. Banyak Allah. zikir, ya, banyak zikir. Nabi suka sedekah. Kita jadi banyak sedekah juga. Nabi juga suka tersenyum. Kita tersenyum juga, ya. Tapi bisa nggak kita jadi nabi? Enggak bisa, karena Nabi Muhammad SAW adalah khatamul anbiya. Nabi terakhir, nabi yang menutup semua nabi. Nggak ada lagi nabi, ya. Terus gimana caranya? Yuk kita sekarang mulai berubah, kita cari lingkungan yang baik yang bisa mengenalkan kita kepada pribadi Rasulullah, ya. Jadi satu, taat kepada Allah. Dua, ya, cari teman yang baik, ya, maksudnya teman yang bisa mengajak kita pada kebaikan. Tiga, pelajari sirah Nabi Muhammad sehingga kita tahu bagaimana cara Nabi Muhammad hidup. Kalau kita sudah tahu, kita amalkan, insya Allah sifat kita bisa seperti Nabi Muhammad. Walaupun tidak sempurna, tidak apa-apa. Karena Allah juga melihat usaha kita. Iya. Gitu ya Mbak Syifah ya. Jadi iya, nanti Mbak Syifah bisa baca-baca buku gimana Rasulullah SAW menjalani hidupnya, ya, masa kecilnya, masa remajanya, masa dewasanya, masa tuanya, sampai Rasulullah meninggal. Kita baca sirahnya agar kecintaan ada dalam hati kita. Itu ya sayang ya. Iya, ada lagi pertanyaan? Satu lagi. Setelah itu silakan yang bertanya. Ada lagi? Satu lagi? Sudah ya? Oke. Jam gula akan berdetak.
habis waktunya. Iya, dari Bu Laila cukup. Mohon maaf bila ada kekhilafan dalam penyampaian. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah dari Bu Laila sendiri. Boleh minta maaf, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya cerita berhikmah yang disampaikan oleh Ustadzah Laila barusan. Kita ucapkan terima kasih dulu kepada Ustadzah Laila, teman-teman semua. Kita ucapkan terima kasih. Sama sayang. Ya, jazakumullah khair untuk Bu Laila ya yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke sesi games lagi. Sesi pertanyaan sebelum games ya. Sesi pertanyaan dulu dari Ustadzah Laila untuk teman-teman semua. Nah, Rohma barusan kirim di chat nama-nama yang sudah tidak boleh mengikuti games ya. Ya, jadi biar hadiahnya bisa dibagi-bagi untuk teman-teman yang lain ya. Silahkan dicek siapa ya nama-namanya ya, Bu Rohma bantu baca. Jadi ini adalah nama-nama teman-teman sesuai dengan layar ya, layar yang dipakai saat ini. Ini adalah peserta yang datang paling awal, 8 peserta yang datang paling awal, ya tepat waktu sekali ya. Dan peserta pemenang game 1 dan 2. Bu Rohma bacakan, ada Novi Sulfidiana, Ika Wulandari, ini kayaknya nama bundanya ya. Kemudian ada Aina, ada Ali Fatih ya ini ya, maaf salah ketik. Ali Fatih, Andi Inayah, Kakak Anu, Kakak Asa, Kakak Asyifa, Kakak Prima, Kakak Zahira, Kakak Syifa, Kakak Nafisa, Kakak Hafizoh Akila, dan Kakak Hana Taskia. Mohon maaf kepada kakak-kakak yang Bu Rohma sebut namanya barusan, tidak boleh ikut games lagi ya. Jadi cukup menyimak. Kenapa? Agar hadiahnya bisa dibagi-bagi kepada teman-teman yang lain. Oke, siap? Siap, Bu. Oke, siap. Baik, yang lainnya yang namanya tidak tersebut, apakah sudah siap? Sudah, baik. Kepada Ustadzah Laila, silahkan Ustadzah 3 pertanyaan untuk anak-anak hebat. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Rohma. Biar tidak ada slip ya antara yang lainnya. Jadi ini yang duluan raise hand ya Bu Rohma ya. Yang duluan raise hand itu yang ditunjuk. Jadi siap-siap teman-teman, jangan raise hand dulu sebelum Bu Laila selesai menyebutkan pertanyaannya ya, membacakan pertanyaannya. Silahkan teman-teman siap di tombol raise hand. Ketika sudah selesai pertanyaan langsung pencet tek. Nanti Bu Rohma atau Bu Iva yang akan melihat siapa yang duluan. Oke ya? Oke. Mic-nya dinyalakannya kalau sudah dipersilakan jawab, sayang ya. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang tadi nyimak insya Allah tahu. Siapakah nama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menemani Rasulullah di dalam gua? Hasan? Abu Bakar. Oke, Abu Bakar. Oke, bentar. Siapa Bu Rohma yang duluan? Kak Askar Raffi Pratama, silahkan dijawab Kakak. Kakak Askar, siapa Kak? Kak sayang, suaranya agak keras. Abu Bakar, barakallah, alhamdulillah, Mas Gimana tuh Askar. aku deh nyambat kembali ke Benar jawabannya, sama-sama. Oke, berarti Mas Akan nggak ikut lagi ya. Oke, pertanyaan kedua, are you ready? Ready. Turun dulu, rasanya turun dulu semua, turun, siap. Mas Askar boleh turun. Kakak Askar nggak boleh ikut lagi ya, Kakak Askar nggak boleh ikut lagi. Pertanyaan kedua.
Pertanyaan kedua. Rasanya turun dulu. Kalau Bu Lela sudah selesai, baru pencet rasanya. Pertanyaan kedua adalah, apa pengertian hijrah? Apa itu hijrah? Sudah tahu Mbak Rahma? Siapa? Kakak Sanum, Oh, Mbak silakan. Syanum. Silahkan Mbak Syanum. Apa jawabannya? Apa saya? Apa? Berpindah. Berpindah, Masya Allah. betul. Kalau zaman Rasulullah berpindah dari Mekah kemana? Dina. Ke Madinah. Barakallah. Terima kasih Mbak Syanum. Oke, good. Oke, selanjutnya turun lagi. Mbak Syanum berarti sudah nggak ikut lagi sayang ya. Baik. Oke, pertanyaan ketiga. Oke, sebutkan ya. Sebutkan secara urut nama bulan-bulan Hijriah. Siapa Bu Rahma? Kakak Syifa tadi sudah disebut ya, dapat hadiah ya. Oh maaf, Kakak Halimatus Zakiyah. Kakak Halimatus Zakiyah sudah ada belum ya tadi di list? Belum ada, belum ada. Kakak Halimatus Zakiyah. Kak Iva. Kakak Halimatus Zakiyah. Iya, Oh, belum oke. ada. Jadi Silahkan saya. Kakak Halimatus Zakiyah, silahkan sebutkan, boleh dengan lagu, boleh dengan jumlah dikte, boleh. Bu Lela belum lihat wajahnya Mbak Halimah nih, boleh lihat wajahnya, wajah senyumnya. Boleh dong sedekah sama Bu Lela, kasih senyumnya. Turunkan layarnya biar kelihatan wajah cantiknya. Oke, Masya Mbak Allah. Halimah, Ya dijawab. silahkan dijawab, mic-nya diaktifkan dulu sayang. Yang pertama Muharram. Lalu, Yang ketiga Rabiul Awal. Rabiul Awal. yang keempat, Yang keempat Rabiul Akhir. lalu, Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Jumadil Akhir, yang ketujuh, Yang ketujuh Rojab. lalu, Yang kedelapan Syaban. Nah, Yang sembilan Sya'ban. Ramadan. Hmm, Yang 10 Syawal. kemudian, Yang ke-11 Zulqa'dah. Zulqa'dah, yang ke-12, Zulhijjah. Barakallah. Alhamdulillah. Tepat sekali jawabannya. Terima kasih Mbak Halimatus Zakira. Barakallah. Oke, Zakiyah, barakallah. Afan. Oke, Mbak Rahma, dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Bu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, Barakallah ya untuk semuanya yang sudah bergabung di kuis sesi ini. Pemenang kuis sesi ini adalah Bu Rohmah. Share ya di chat. Ya, silahkan. Pemenangnya adalah Kakak Askar, Kakak Syanum, dan Kakak Halimatus Zakiyah. Untuk ketiga pemenang barusan, berarti tidak boleh ikut lagi games terakhir ya. Kapan games terakhir? Games terakhir akan diadakan sekarang. Jadi kita akan main lagi dengan Kak Iva. Kak Iva, silahkan. Oke. Sudah siap? Siap. Ya. Teman-teman perhatikan Kak Iva ya. Oke, teman-teman semuanya. Ini di Kak Iva di kolom chat sudah mengirimkan lagi linknya. Yuk, silakan bergabung di link yang Kak Iva kirim di kolom chat. Kodenya juga sudah ada. Kodenya 11108310. Diketik namanya. Lalu join quiz. Sama kayak tadi ya. Oke, silakan masuk. Orang yang masuk.
detik ya. Jadi harus cepat jawabnya. Oke, 14 orang yang masuk. Iya, yang belum dapat hadiah, segera ya. Berapa orang yang pertama? 3 orang ya? Mana ya? Oke, 18 orang. Kodenya 111083113. 20 orang. Terus ada yang mau masuk? Ini caranya. Ada yang belum masuk? Belum. Yuk, itu linknya ada di kolom chat ya, tinggal diklik, masukkan namanya. Oke, 18 orang. Udah. Tulisannya get ready. Tunggu ya, kalau sudah masuk jangan kemana-mana ya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu yang masuk. Oke, 21 orang. Bu, Ya, saya juga ikut kah? Sanum udah ya tadi dapat hadiah ya. Iya. Bu, saya juga boleh kak Bu? Nah, biar kita teman-teman yang lain bisa dapat juga hadiahnya. Oke, 22 orang. Bu, saya kok boleh masuk kak Bu? Ya, Asyifa sudah tadi ya. Yang sudah dapat hadiah tadi udah ya. Tidak bisa. Ada yang tidak bisa masuk? Bisa. Oke. Saya bisa masuk. Bisa kok, sudah bisa. Bisa masuk ya. Alhamdulillah. Nah, yang lain segera yuk. Sudah. Oke. Apa kodenya kagak? Kodenya 1110, satunya 3 kali. 08313. Apa saja? Orang yang masuk. Saya sudah isi. Ada kodenya apa? Kodenya 1110, satunya 3 kali. 11108313. Oke, siap ya? Iya, udah siap saja. Oke, siap. Ya. Oke, mulai. Pertanyaan pertama. Ya, dalam tahun Hijriah nama bulan pertama adalah. Jawabnya ini ya. HP-nya. Dipencet ya. Ada jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya nih. Oke, 21 yang benar. Lihat siapa yang benar. Oke, ini benar. Royan, oke, lanjut ya. Siap di pertanyaan selanjutnya? Siap. Siap. Cepat ya, kalau udah tahu jawabannya langsung pencet. Pertanyaan kedua.
Ayo semangat coba jawab ya. Oke. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, uji. Ya, jawabannya adalah kalian cepetkan. Oke, ini dia yang benar jawabannya. Nah, oke. Siapa pertanyaan selanjutnya? Ya, ya, lah. Perhitungan tahun Hijriah dimulai sejak akhirnya Nabi Muhammad SAW menjadi Muhammad dari Mekah ke Madinah atau awalnya Nabi Muhammad. Jawab. Oh, jawabannya habis. Jawabannya adalah iya. Kita sudah dapat ya. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Oke, siap untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, oke. Ya, yang benar. Pertanyaan keempat. Nabi Muhammad menjadi yatim sejak lahir usia 6 tahun atau usia 8 tahun. Punya 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Oke. Itu jawabannya ya. Kalian siapa tahu yang benar jawabannya? Iya. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Yang kelima. Ini cepetan ya. Nama ayah Nabi Muhammad SAW. Cepetan. Ayo. Lima, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Nah, kita lihat pemenangnya ya, siapa ya kali ini? Oke, Bu Roma minta tolong di ini ya, Bu. Nakila, tinggi, lalu disusul Hana dan Tio. Hana dan Tio. Oke, selamat Alhamdulillah, barakallah untuk para pemenang ya. Terima kasih Kak Iva yang sudah memandu games yang sangat luar biasa ini. Baik, teman-teman semua, apakah masih bersemangat anak-anak hebat ini? Maju, masih. Oke, Masya Allah, dari pagi sampai jam segini ya, masih on terus, hebat semuanya. Baik, ini sebelum lanjut ke acara berikutnya, Bu Rohma sekali lagi ya membacakan siapa yang sudah jadi pemenang pada games-games dari sesi pertama sampai sesi terakhir ini, juga termasuk peserta yang datang paling disiplin, paling awal ya. Nah, untuk para peserta ini nanti bisa mengambil hadiah pada hari Senin dan Selasa ya, 23 dan 24 Agustus di Jalan Flores, EE nomor 17, RT 15 KJY, Kelurahan Api-Api.
Ini kalau nggak salah rumahnya Bu Mut ya. Betul, baik. Teman-teman pemenang ini bisa mengambil hadiah di rumahnya Bu Mut ya, di Jalan Flores KCY pada hari Senin dan Selasa, 23 dan 24 Agustus. Siapa saja yang boleh ngambil hadiah? Bu Rohma bacakan ulang ya. Yang pertama, Novi Sulfidiana, Ika Wulandari, Aina, Ali Fatih, Andi Inaya, Anum, Asakinan, Ashifa, Prima, Zahira, Shifa, Nafisa, Hafizah Akila, Hana Taskia. Lanjut, masih ada lagi. Askar, Shanum, Halimatuz Zakiyah. Dan untuk sesi terakhir ini ada Syakira, Ana, dan Tio. Wah, barakallah untuk para pemenang. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman untuk yang sudah memenangkan kuis pada kesempatan kali ini. Yang belum jadi pemenang, tidak usah berkecil hati. Insya Allah tetap jadi juara di mata Allah, juara di mata ayah, dan ibu semuanya di rumah ya. Oke? Baik teman-teman. Ternyata rangkaian acara kita tinggal 2 lagi. Yang berikutnya adalah sesi doa ya, agar acara kita dari awal sampai akhir ini penuh dengan keberkahan. Kita tutup dengan doa dulu. Semuanya sudah siap untuk berdoa? Sudah. Sudah, baik. Posisikan yang senyaman mungkin di rumahnya masing-masing ya. Duduk yang rapi, duduk yang nyaman. Kemudian sikap berdoa. Doa kali ini akan dipandu oleh Kakak Mufidah. Kakak Mufidah, apakah sudah siap? Kakak Mufidah, kita panggil bersama teman-teman. Kakak Mufidah. Kakak Mufidah. Siap. Mufidah. Oh, Masya Allah. Kakak Mufidahnya sudah siap, teman-teman. Jadi, teman-teman mengkondisikan duduk yang rapi ya, di tempatnya masing-masing ya. Ya. Semuanya sikap berdoa kepada Kakak Mufidah. Silakan, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholiha tardahu wadkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Robku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkanlah dariku kejelekan akhlak. Tidak ada yang dapat memalingkannya kecuali Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Kakak Mufidah yang sudah memimpin kegiatan doa pada siang hari ini ya. Baik teman-teman, ada yang mau disampaikan sebelum ditutup acara pagi hari ini? Nggak ada Ustazah. Nggak ada, cukup ya. Alhamdulillah, ternyata rangkaian acara kita sudah selesai semua. Terakhir, tinggal acara penutupan. Baik, semuanya masih semangat, masih hebat, masih luar biasa. Nanti dilanjutkan dengan aktivitas yang lain ya. Setelah acara ini, kita tutup dulu acara ini bersama-sama. Mudah-mudahan acara pagi hari ini, pagi sampai siang hari ini semuanya bermanfaat ya, bermanfaat untuk kita semua. Dan ada banyak hikmah yang kemudian kita ambil dari sesi Gebyar Muharram 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh pengurus Halimah Kota Bontang kali ini. Baik teman-teman semua, untuk mengakhiri kegiatan siang hari ini, kita tutup bersama ya dengan istighfar, doa penutup majelis, dan hamdalah bersama-sama. Boleh mikrofonnya dinyalakan, kita istighfar bersama, doa penutup majelis, dan hamdalah bersama. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, Bu Rohma mohon maaf yang sebesar-besarnya ya apabila dalam membersamai acara pada pagi hingga siang hari ini ada banyak kesalahan. Mohon dimaafkan ya teman-teman semua ya. Dimaafkan ya. Oke, terima kasih semuanya. Terakhir dari Bu Rohma, buah durian biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih semuanya saya. Siapa nih?